Singkat saja nih Pak, kita ketahui sebenarnya kan Instagram sama TikTok itu sudah terintegrasi Pak dengan TikTok Shop dan Instagram Shop. Nanti di depan akhirnya ke depannya diberlakukan regulasi ini, teknisnya akan seperti apa? Berarti warga negara Indonesia tidak Ya, akan bisa mengakses Instagram Shop atau TikTok Shop atau seperti apa juga pengawasannya? itu ada perbedaan. Kalau Hmm. TikTok Shop itu kan dalam satu platform dia bisa melakukan transaksi. Kalau Instagram Shop atau Facebook dan sebagainya itu dia bisa ada, tapi dia nggak ada transaksi di situ. Dia nggak Ya, bisa direct. Dia harus ada sebuah link atau mungkin sebuah apa namanya pop-up window yang harus mereka lakukan untuk bisa jualan. Jadi mereka mempromosikan. Nah itu nggak masalah. Tetapi oke. kalau TikTok Shop ini kan dia tidak mempromosikan. Dia aktivitas jual beli jadi satu. Algoritma yang ada dalam user Di situ terintegrasi juga. membuat orang mengarahkan. Nah ini yang kita coba tindak secara jelas dan juga tegas sesuai dengan peraturan kepada TikTok. Nah kalau kepada yang lain selama mereka comply tidak masalah. Saya belum menemukan adanya pelanggaran kalau platform-platform yang lain. Tetapi kalau yang satu ini kan jelas dia itu menjadikan satu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan dan juga kawan-kawan lain bahwa dia ada algoritma yang mengarahkan data-data pribadi yang juga bisa mengarahkan untuk aktivitas jual beli, transaksi dan yang paling penting dia melanggar peraturan ketika ada pemisahan yang tidak memisahkan. Nah ini yang kita coba atur. Nah, sekali lagi, ini kan masih dalam tahap bagaimana kita mau mengatur secara komprehensif. Kita tidak dalam posisi langsung tutup, tidak seperti itu. Kita ini ingin mengatur, ya, Oke. meregulasi. Karena tugas pemerintah sekali lagi adalah regulator. Tentu kita sampaikan, ini ketentuannya silakan Anda comply. Nah, Anda harus ikuti. Nah, kalau Anda tidak ikuti, ya dengan sangat ini kita harus tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu, Pak. Baik Pak Jerry, terima kasih banyak. Pak mungkin ini terakhir sedikit lagi Pak. Jadi kemarin juru Ya. bicara TikTok Indonesia memiliki tanggapan mengenai regulasi ini ya Pak Jerry. Dia bilang sebenarnya TikTok Shop atau social commerce ini sebenarnya lahir sebagai solusi bagi masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dan sebenarnya ditujukan untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator untuk meningkatkan traffic dan sales ke toko online mereka. Nah tanggapannya seperti itu. Apa yang ingin Tapi ya, disampaikan ke pihak mereka Pak? oke, inovasi mungkin betul, tapi inovasi jangan menabrak peraturan. Dan kedua, saya ingin sampaikan, dia juru bicara tersebut mungkin hanya fokus kepada bagaimana UMKM juga bisa dapat akses. Tapi apakah sekarang saya tanya kepada juru bicara tersebut, apakah seluruh UMKM di Indonesia dapat akses ke TikTok? Kan nggak juga. Dan ketiga, bagaimana dengan barang-barang impor yang secara ilegal masuk melalui platform TikTok? Itu yang saya tanya. Bagaimana coba sikap TikTok Lab itu? Kalau mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak melanggar, coba bicara dengan saya. Saya pengen tahu bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka itu tidak melanggar. Barang impor ilegal masuk melalui platform TikTok, itu bagaimana? Itu tidak fair dan tidak adil dan juga yang paling penting tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kita pijakannya jelas. Hanya ada peraturan dan ketentuan dan undang-undang dan peraturan Permendak dan sebagainya. Ketika dia melanggar, ya itu kan sudah salah. Ya, Ya, comply dong dengan peraturan. Ya, komunikasi dong dengan para regulator. Bagaimana seharusnya ini didudukan secara komprehensif. Jangan seolah-olah mengklaim bahwa mereka tidak melakukan sesuai apa yang sudah didudukan, padahal mereka melakukan. Nah, ini yang harus kita baik. clear. Nah, dari tadi yang disampaikan saja dia tidak menyebutkan kan soal barang impor ilegal masuk bagaimana mengatasinya. Dia tidak tahu. Nah, itu artinya itu menyalahi ketentuan. Makanya saya pengen coba bicara itu kepada jujur TikTok. Kalau Oke memang Pak. mereka merasa itu betul, silakan sampaikan argumentasinya, tunjukkan peraturan yang memang mereka yakin mereka benar. Tapi saya yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah demi untuk melindungi UMKM, pelaku-pelaku para pedagang kita, dan juga tentunya untuk menghidupkan perdagangan secara fair dan secara sehat. Dan juga tentunya tadi seperti tadi Mbak Lini sampaikan, ini juga sangat menolong kok untuk para UMKM. Saya tidak mengatakan bahwa UMKM itu tidak boleh masuk di akses digital, sangat baik. Ya inovasi bagus. Kita juga menggandeng UMKM, bahkan kita mendorong supaya pelaku UMKM juga ikut bisa menikmati manfaat digitalisasi. Tetapi caranya harus Ya, fair. Jangan sampai ada peraturan yang dilanggar, khususnya mengenai tadi barang impor ilegal yang masuk melalui platform. Nah yes. itu gimana? Saya tanya kepada mereka. Nah itu sudah jelas menyalahi ketentuan. Nah, makanya oleh Baik. karena itu saya pikir TikTok harus melihat lagi secara lebih seksama, lebih teliti dalam melihat peraturan. Gitu.